Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Sri Wahyuni Ningsih, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Selamat datang di video penjelasan tugas mata kuliah Akuntansi Manajerial. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam pengambilan keputusan sebuah bisnis, yaitu analisis biaya, volume, dan laba, atau yang sering kita kenal dengan istilah CVP Analysis. CVP Analysis ini bisa membantu manajer dalam memahami bagaimana perubahan volume, biaya, dan harga jual dapat mempengaruhi laba perusahaan. So, kalau kamu sering bertanya-tanya, berapa banyak unit yang harus saya jual agar mencapai titik impas, atau bagaimana perubahan harga dapat mempengaruhi laba perusahaan, maka video ini adalah jawabannya. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Baik teman-teman, jadi dalam melakukan analisis CVP itu didasarkan pada suatu asumsi bahwa semua biaya bisa dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Apa sih itu biaya tetap dan biaya variabel? Jadi yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyewa seperti tempat usaha, perabotan, biaya listrik. Jadi biaya ini itu tetap dikeluarkan meskipun tidak ada unit yang terjual. Nah, sedangkan biaya variabel atau biaya tidak tetap adalah biaya yang timbul dari setiap unit penjualan. Contohnya, setiap ada unit yang terjual, perusahaan itu membayar biaya salesman, biaya antar, biaya kantong plastik, dan biaya nota penjualan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang break-even point. Jadi, analisis CVP itu berguna dalam mengkalkulasikan break-even point atau yang disebut dengan titik impas. Apa sih titik impas itu? Titik impas adalah titik di mana total pendapatan itu sama dengan total biaya, atau bisa dibilang laba sama dengan nol atau break even. Tahu nggak apa tujuan untuk mencari titik impas? Tujuan mencari titik impas yang pertama untuk mencari tingkat aktivitas di mana pendapatan sama dengan biaya. Yang kedua, untuk menunjukkan suatu sasaran volume penjualan minimal yang harus diraih oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk mengawasi kebijakan penentuan harga. Dan yang keempat, untuk memungkinkan perusahaan mengetahui apakah mereka beroperasi dekat atau jauh dari titik impas. Nah, itulah tadi beberapa tujuan mencari titik impas. Break-even point itu terbagi menjadi dua, ada BEP unit dan ada BEP rupiah. Yang pertama saya akan menjelaskan cara perhitungan BEP unit. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Di mana L itu sama dengan laba operasi, P itu harga jual per unit, VC atau variable cost adalah biaya variabel per unit, Q itu sama dengan jumlah produk yang diproduksi dan dijual, TR sama dengan jumlah pendapatan atau penjualan, TC atau total cost itu sama dengan jumlah biaya, TFC yaitu total fixed cost yaitu jumlah biaya tetap. Nah, karena dalam keadaan impas laba itu sama dengan 0, maka Q sama dengan total fixed cost per harga jual per unit dikurang variable cost, di mana Q itu sama dengan volume titik impas. Maka break even point unit sama dengan total fixed cost per harga jual per unit dikurang variable cost per unit. Nah, selanjutnya bagaimana penggunaan margin kontribusi dalam analisis CVP? Seperti kita ketahui bahwa margin kontribusi adalah total pendapatan penjualan dikurangi dengan total biaya variabel. Dapat dirumuskan dalam gambar berikut ini, di mana CMR sama dengan rasio margin kontribusi, CM itu sama dengan margin kontribusi per unit, P itu sama dengan harga jual per unit. Jadi dapat dirumuskan bahwa CMR sama dengan CM per P dikali 100%. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai perhitungan BEP dalam unit. Bagaimana perhitungan BEP dalam rupiah? Bisa dilihat pada gambar berikut. Di mana TFC yaitu total biaya tetap, VC itu sama dengan biaya variabel per unit, P itu adalah harga jual per unit, 1 dikurang VC per P itu pada dasarnya merupakan rasio margin kontribusi. Jadi dapat dirumuskan BEP rupiah sama dengan total fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost per P.
Sebenarnya, materi perencanaan biaya, volume, dan laba itu sangat beragam dan luas penggunaannya. Tetapi, pada video ini saya hanya menjelaskan sedikit dari pemahaman saya mengenai analisis CVP terutama dalam break-even point atau titik impas. Jadi cukup sekian materi yang bisa saya bawakan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.